Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Aditya Pratama dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 28. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan tingkat tinggi yang saya pilih yaitu pohon mangga. Tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu agar kita semua dapat mengetahui tentang ciri morfologi, cara-cara berkembang biak, dan juga klasifikasi dari tumbuhan lumut, paku, dan juga tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu lumut. Berikut cuplikan dari bentuk dan penjelasannya. Tumbuhan lumut atau Birophyta merupakan kelompok tumbuhan tidak berpembuluh atau disebut Atraeophyta. Tumbuhan lumut adalah tumbuhan yang hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan darat, biasanya di tempat-tempat yang lembab dan basah. Tumbuhan lumut juga memiliki manfaat, yaitu tumbuhan lumut yang tumbuh di lantai hutan hujan membantu menahan erosi, mengurangi bahaya banjir, dan juga mampu menyerap air pada musim kemarau. Berkembang biak dari tumbuhan lumut yaitu bisa secara seksual dan aseksual, ataupun juga disebut vegetatif dan generatif. Pada umumnya, lumut berkembang biak secara seksual. Sel gamet berkembang dalam struktur yang disebut gametangia. Gametangia jantan disebut antheridium yang menghasilkan sperma berflagela. Gametangia betina disebut archegonium yang menghasilkan sel telur atau ovum. Sperma berflagela memerlukan air untuk berenang ke antheridium ke archegonium untuk membuahi sel telur. Selanjutnya adalah klasifikasi dari tumbuhan lumut. Klasifikasi dari tumbuhan lumut daun atau Birophyta yaitu Kingdom Plantae, divisi Birophyta, kelas Biropsida, ordo Birophyceales, famili Birophyceae, genus Biropsida, dan spesies Biropsida sp. Jadi dari tumbuhan lumut yaitu yang pertama memiliki ukuran yang bervariasi, bisa sampai 1-2 cm hingga 20-40 cm untuk ukuran yang besar. Yang kedua, batang dan daun tidak memiliki pembuluh angkut, xilem, dan floem. Yang ketiga, dapat ditemukan di tempat yang lembab atau basah. Yang keempat, lumut mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis antara generasi gametofit dan sporofit. Yang kelima, umumnya lumut memiliki warna hijau berbentuk seperti lembaran. Dan yang terakhir yaitu, dalam tubuh lumut mengandung sel-sel yang berkloropas atau klorofil untuk fotosintesis. Ini adalah struktur tubuh lumut secara singkat. Yang pertama, bagian batang. Terdapat lapisan kulit bagian dalam terdiri dari beberapa lapisan sel disebut korteks. Yang kedua, bagian daun. Sel-sel mati ini berfungsi sebagai tempat pemasok air dan makanan. Yang ketiga, bagian atas tangkai. Yang keempat, rhizoid atau rambut akar. Adapun struktur sporofit dari tubuh lumut yang terdiri dari yang pertama, vagimula adalah akar yang tertutupi oleh sisa dinding archegonium. Yang kedua, seta atau tangkai. Yang ketiga, apofisis adalah pelebaran tepi serta dan transisi seta dengan kotak spora. Yang keempat, kaliptra atau dome berasal dari dinding archegonium ke atas kubah dada spora. Yang kelima, kolumnas yaitu jaringan yang tidak terlibat dalam sporulasi. Selanjutnya ada tumbuhan paku. Berikut cuplikan dan penjelasan mengenai tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini mempunyai daun yang berukuran besar duduk dan bentuk daunnya yang menyirip. Tumbuhan paku pada kelas ini ada yang hidup di air dan juga ada yang hidup di darat. Selanjutnya adalah ciri morfologi dari tumbuhan paku. Yang pertama ada akar. Paku-pakuan memiliki jenis akar serabut yang dilengkapi dengan kaliptra di bagian ujungnya. Jaringan akar tumbuhan paku terdiri atas epidermis, korteks, serta silinder pusat. Pada bagian ini juga terdapat bekas pengangkut xilem dan floem. Fungsi akar pada tanaman paku adalah sebagai alat penopang agar dapat tumbuh tegak. Kedua, ada batang. Batang tumbuhan paku mempunyai struktur yang sama dengan akarnya, yaitu terdiri dari lapisan epidermis, korteks, dan silinder pusat. Yang ketiga ada daun. Daun tumbuhan paku adalah bagian paling atas dari tumbuhan ini. Daunnya terdiri atas lapisan epidermis, pembuluh pengangkut berupa xilem dan floem, serta mesofil. Ukuran daun tumbuhan paku dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu daun makrofil yang berukuran besar dan daun mikrofil yang berukuran kecil. Berkembang biak pada tanaman paku yang pertama yaitu generasi seksual atau generatif. Proses reproduksi secara seksual juga disebut sebagai reproduksi generatif. Reproduksi ini terjadi melalui pembentukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina oleh gametogonium atau alat kelamin yang dimiliki oleh tumbuhan paku. Gametogonium tersebut terdiri atas gametogonium jantan dan gametogonium betina. Yang kedua, generasi aksesual atau vegetatif.
Paku-pakuan juga mengalami fase reproduksi yang disebut generasi aksesual atau vegetatif. Pada proses perkembangbiakan ini, stolon akan menghasilkan tunas atau gema. Gema merupakan anak dari tulang daun atau bisa juga dari kaku daun tumbuhan paku yang mengandung spora. Yang terakhir yaitu tumbuhan tingkat tinggi yaitu mangga. Berikut cuplikan video dan penjelasannya mengenai tumbuhan mangga. Mangga merupakan salah satu tanaman yang biasanya disebut sebagai mempelam atau nama ilmiahnya ialah Mangifera indica. Nama tersebut merupakan salah satu nama yang sekaligus dengan pohonnya. Pada umumnya tanaman mangga banyak ditanam di daerah tropis, bahkan tak salah kalau mangga bertumbuh subur di negara Indonesia. Morfologi tanaman mangga. Yang pertama, akar tanaman mangga. Dalam organ akar telah memiliki morfologi yang berbeda, seperti akar cabang dan akar tunggang. Di dalam akar tunggang telah tersedia ukuran yang panjang hingga mencapai kurang lebih 6 meter. Yang kedua, batang tanaman mangga. Batang dari tanaman mangga memiliki bentuk kayu yang kuat, keras, dan mampu bertumbuh dengan cara yang tegak ke atas. Morfologi batang dari tanaman mangga ini berbentuk bulat yang disertai dengan percabangan dan ranting yang lumayan banyak. Yang ketiga, daun tanaman mangga. Daun dari tanaman mangga menjadi salah satu daun yang tunggal dan tidak memiliki penumpu dan anakan. Yang keempat, bunga tanaman mangga. Pada umumnya, bunga dari tanaman mangga ini bermajemuk yang bertumbuh dari tunas ujungnya dengan rangkai yang ada di bagian tanden dan rangkaian bunga mangga berbentuk kerucut. Yang kelima, buah tanaman mangga. Tanaman mangga ini menjadi salah satu tanaman yang telah termasuk di bagian golongan buah biji dengan memiliki daging yang tebal dan memiliki ukuran panjangnya mencapai 30 cm. Cara berkembang biak pada pohon mangga yang pertama yaitu generatif atau kawin dengan cara penyerbukan bunga, dan yang kedua yaitu vegetatif atau tak kawin dengan cara pencakokan. Berikut adalah klasifikasi dari tanaman mangga. Kesimpulan dari video kali ini yaitu kita dapat mengetahui tentang ciri morfologi, cara berkembang biak, dan juga klasifikasi dari tumbuhan lumut, paku, dan tumbuhan tingkat tinggi yaitu mangga. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.